Session keempat, rahasia pembenahan bumi dengan pola Syabat. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dinyatakan, dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Saat Elohim Yahweh menciptakan bumi, Elohim Yahweh tidak menciptakan sesuatu yang kosong. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 18. Sebab beginilah Yahweh pencipta langit berfirman, dialah Elohim yang membentuk bumi dan yang membuatnya. Dia mengokohkannya, tidak menciptakannya kosong. Dia membentuknya untuk dihuni. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Apakah yang menyebabkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 tertulis bahwa bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya? Penyebabnya adalah makhluk-makhluk Shamayim yang diusir dari Shamayim dan dibuang ke bumi membuat kerusakan yang parah di bumi. Karena itulah, maka Elohim Yahweh membenahi kembali bumi yang telah diacak-acak oleh makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh. Elohim Yahweh menggunakan pola angka 7 untuk membenahi bumi. Hari pertama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5 ayat 3. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Ayat 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, dan Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Ayat 5. Dan untuk terang, Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua, kitab Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Ayat 6, lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Ayat 7, dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala, dan jadilah demikian. Ayat 8, dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga, kitab Kejadian pasal 1 ayat 9 dan 10. Ayat 9, lalu Elohim berfirman, biarlah air yang ada di bawah langit itu dikumpulkan di satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak. Dan jadilah demikian. Ayat 10, dan untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan. Dan untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Ayat 11, lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih, pohon buah yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya di atas bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12, dan daratan itu mengeluarkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Ayat 13, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari keempat, kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan 19. Ayat 14, dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda, dan untuk musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun. Ayat 15, dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, dan Elohim menjadikan dua benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Ayat 17, dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Ayat 18, dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dengan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Ayat 19, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Hari kelima, kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Ayat 20, dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi di atas permukaan cakrawala di langit. Ayat 21, lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air syarat dengannya menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Ayat 22, dan Elohim memberkati mereka dengan berfirman,
berkembang biaklah dan berlipat gandalah dan penuhilah air di lautan dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Ayat 23, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari ke-6, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24, dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap dan binatang liar darat menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Ayat 25, dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan 31. Ayat 26, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Ayat 28, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31, dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan, dan lihatlah, itu sangat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-7, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Ayat 2, dan pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Ayat 3, lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Inilah pola Syabat yang telah ditetapkan oleh Elohim Yahweh sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi Syabat telah ditetapkan oleh Elohim Yahweh jauh sebelum tertulis pada 2 loh batu yang diterima oleh Mose. Pada Kitab Kejadian pasal 1 ada kalimat yang selalu diulang, yaitu dan jadilah petang dan jadilah pagi. Dan kalimat ini terdapat pada penjelasan hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Rahasia apakah yang terkandung dalam kalimat itu? Kalimat dan jadilah petang dan jadilah pagi adalah pola waktu yang diawali oleh petang dan diakhiri oleh pagi. Pola ini ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Karena Adam sebagai manusia pertama jatuh dalam dosa, yang adalah gambaran dari petang atau gelap, dan ada pengharapan bagi manusia tak akan melihat terang, yang adalah gambaran dari pagi, melalui Adam yang kedua, yaitu Yeshua HaMashiach. Pola perubahan hari yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, yaitu yang diawali oleh petang dan diakhiri oleh pagi, diubah oleh Satan dengan menggunakan perubahan hari, yaitu diakhiri jam 23 lebih 59 menit malam dan diawali jam 00 malam. Dengan menggunakan perubahan hari yang diakhiri jam 23 lebih 59 menit malam dan diawali jam 00 malam, Satan memberikan konsep kepada manusia bahwa hidup manusia akan dikuasai oleh kegelapan selamanya. Kalimat yang selalu diulang yaitu dan jadilah petang dan jadilah pagi hanya terdapat pada hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Mengapa pada hari ke-7 tidak tertulis kalimat dan jadilah petang dan jadilah pagi? Ikuti penjelasan mengapa pada hari ke-7 tidak tertulis kalimat dan jadilah petang dan jadilah pagi di session berikutnya. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan Menorah Yosef Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.